sini saya Nadia Rizka Nabila akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif. Lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat DPR untuk Indonesia yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya atau konstituen dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif selain sesuai hukum dan peraturan. Konsep utama demokrasi yang pertama itu ada kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, pemilu bebas dan adil. Rakyat memilih pemimpin secara langsung dan jujur. Yang ketiga, perlindungan hak asasi. Itu kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat dijamin. Yang keempat, ada keadilan hukum. Semua warga negara setara di mata hukum. Yang kelima, itu pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengontrol. Yang keenam, itu ada kebebasan pers. Media bebas menyampaikan informasi dan mengawasi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Putri Asmi Syahira dengan NIM 2406246 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri pilar-pilar demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu ada nih namanya pilar demokrasi. Yang kata lainnya itu ialah trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sementara itu, melansir dari Cerdika Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi pada tahun 2006 telah mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ialah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pilar ini itu berarti seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI itu harus taat asas, konsisten, atau sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada demokrasi dengan kecerdasan. Nah, demokrasi dengan kecerdasan mengatur untuk menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jadi, demokrasi atau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu juga dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Nah, demokrasi dengan rule of law itu mempunyai 4 makna penting. Yang pertama itu, kekuasaan negara Republik Indonesia itu dia harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara itu harus memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal atau yang cuma berpura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu dia harus menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Yang keempat, yang terakhir, kekuasaan negara itu harus mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan,
Bukan hanya demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, atau sampai membuat kerusakan. Pilar yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Nah, negara demokrasi menurut undang-undang bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dia dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu dia mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan pertimbangan. Oke, baik. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Kristina Askia Asyarif dengan NIM 240620077. Oke, baik, saya akan melanjutkan kelanjutan dari pilar-pilar demokrasi. Nah, yang keenam itu ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya itu bukan hanya untuk menghormati hak tersebut, akan tetapi lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia yang seutuhnya. Yang ketujuh itu ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nah, demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini itu menghendaki berlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, serta memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya itu kekuasaan legislatif dan eksklusif di tingkat pusat. Nah, dan lebih khusus lagi itu pembatasannya ini atas kekuasaan presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas itu memerintahkan dibentuknya daerah-daerah yang otonom, baik provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Yang kesembilan itu ada demokrasi dengan kemakmuran. Nah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ke-10 dan yang terakhir itu ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini menggariskan keadilan kelompok dari berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi, tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, ataupun organisasi yang diberikan keistimewaan atau hak-hak yang khusus. Budaya demokrasi merupakan keseluruhan pengalaman sosial budaya yang membentuk pola ciri kehidupan demokrasi masyarakat. Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai, keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi adalah sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk-bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi peraturan. Budaya demokrasi ini mencakup 1. Menghargai perbedaan, yaitu menerima keberagaman pendapat, agama, dan budaya. Kedua, yaitu berpartisipasi aktif, yaitu terlibat dalam proses politik dan sosial. Ketiga adalah toleransi dan respect, yaitu saling menghormati hak orang lain. Keempat, yaitu keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu transparansi dalam komunikasi dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial, yaitu memastikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua. Budaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 berdasarkan tahunnya,
Yang pertama, demokrasi parlementer. Tahun 1945 sampai 1959, sistem demokrasi parlementer berlaku, tetapi kurang efektif karena fragmentasi partai politik dan kabinet yang sering jatuh akibat koalisi yang tidak stabil. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1965, presiden memiliki kekuasaan besar. Peran partai politik terbatas dan pengaruh komunis meningkat. Praktik demokrasi mengalami distorsi dengan keputusan seperti dekret presiden 5 Juli dan penunjukan presiden seumur hidup. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Tahun 1966 sampai 1998. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam praktiknya, rezim Orde Baru otoriter dan tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi yang sebenarnya. Yang keempat, demokrasi periode reformasi. Tahun 1998 sampai dengan sekarang. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dan pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka. Ciri-ciri demokrasi periode ini meliputi kebebasan pers, sistem multipartai, pemilu yang lebih demokratis, dan jaminan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers. Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dari sistem yang otoriter menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif.